syukron lillah, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Rahmitasari MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, juga yang saya hormati sekaligus saya cintai seluruh teman-teman kelas MDC. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai karunia nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan dari ini. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, orang yang belum pernah naik motor tapi namanya begitu kesohor. Dia adalah Habibanal Karim, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dosen yang saya hormati dan seluruh teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sebuah tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Sejarah Indonesia dan Kedudukan Bahasa Indonesia. Untuk itu, terlebih dahulu izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan diri beserta teman-teman saya. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 anggota kelompok. Yang pertama, saya Nina Nuratul Mila selaku moderator. Yang kedua, Berta Herlinda selaku pembawa materi pertama. Dan yang ketiga, Arya Alta selaku pembawa materi kedua. Dan yang keempat, ada Rio Muhammad Faisal selaku pembawa materi ketiga. Langsung saja kita simak video ini. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Berta Herlinda tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia di era pra-kemerdekaan. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berta Herlinda ingin menyampaikan materi perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Pada dasarnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antar pedagang dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dari berbagai peninggalan-peninggalan, misalnya 1. Tulisan yang terdapat pada batu nisan di Mie Tujoh, Aceh pada tahun 1380. 2. Prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683. 3. Prasasti yang Talang Tuo di Palembang pada tahun 684. 4. Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. 5. Prasasti Karangbarahi, Bangko, Merangi, Jambi pada tahun 688. Pada saat itu bahasa Melayu telah berfungsi sebagai 1. Bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang tersia aturan-aturan hidup dan sastra. 2. Bahasa perhubungan, lingkungan antar suku di Indonesia. 3. Bahasa perdagangan baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun pedagang yang berasal dari luar Indonesia. 4. Bahasa resmi kerajaan. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya, karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat. Perkembangan bahasa Melayu akhirnya mendorong tumbuh Perkembangan bahasa Melayu akhirnya mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam pertumbuhan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Teman-teman yang berbahagia, pastinya masih semangat dong, walaupun dengan kondisi pandemi kali ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Arya Alta tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia di era pasca kemerdekaan. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Alta ingin menyampaikan materi perkembangan bahasa Indonesia pasca merdeka. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat. Para pemuda berikrar, dan dikenallah ikrar itu dengan nama Sumpah Pemuda. Dengan poin ketiganya yang menyatakan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia, pasal 36. Kapan peresmian penggunaan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya sehari setelah proklamasi sekaligus pemberlakuannya konstitusi. Dalam perkembangannya, ia mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahan kerja di lingkungan administrasi kolonial dan berbagai proses pembakuan sejak awal abad ke-20. Kenapa dinamakan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah salah satu dari ragam bahasa Melayu Riau dari abad 19. Untuk menghindari kesan imperialisme bahasa, maka tidak digunakan nama Melayu, melainkan nama Indonesia. Proses ini yang menyebabkan perbedaannya bahasa Indonesia saat ini dari varian bahasa Melayu asal yang digunakan di Riau. Penutur bahasa Indonesia kerap kali menggunakan versi sehari-hari kolonial atau mencampur adukan dengan dialek Melayu lainnya atau bahasa ibu. Meskipun demikian, bahasa Indonesia digunakan sangat luas di perguruan-perguruan, di media massa, surat menyurat resmi, dan berbagai forum publik lainnya. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa bahasa Indonesia digunakan oleh semua warga Indonesia. Bahasa Indonesia yang asalnya dari bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa. Teman-teman sekalian, setelah penayangan materi yang kedua, kita akan masuk kepada penayangan materi yang ketiga. Materi ketiga akan disampaikan oleh Rio Muhammad Faisal tentang kedudukan bahasa Indonesia. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Muhammad Faisal. Saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Tanggal 28 Oktober 1928, pada Hari Sumpah Pemuda lebih tepatnya, dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa identitas nasional. 2. Bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. 3. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. 4. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa dibuktikan dengan
masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang ini. Berbeda dengan negara-negara lain yang terjajah, mereka harus belajar dan menggunakan bahasa negara persemakmurannya. Contohnya saja India, Malaysia, dan lain-lain yang harus bisa menggunakan bahasa Inggris. Dalam Undang-Undang 1945 Bab 14 Pasal 36 telah ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dengan demikian, berkedudukan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975, hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta. Berikut fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah: 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional maupun tingkat perencanaan dan pelaksanaan penggunaan serta pemerintah. 4. Bahasa Indonesia sebagai pengembangan budaya nasional, ilmu, dan teknologi. Sekian materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah teman-teman video presentasi dari kelompok 1 tentang sejarah bahasa Indonesia dan kedudukan bahasa Indonesia. Sungguh panjang bukan sejarah bahasa Indonesia? Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya selaku moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mengundurkan diri. Apabila